Welcome back to my YouTube channel. Balik lagi bersama aku Putri Kayanti di sini. Buat kalian terima kasih karena sudah klik video ini dan jangan lupa tekan tombol like, comment, share, and subscribe-nya. Dan di kesempatan kali ini aku akan membahas salah satu tempat yang viral banget semenjak beredar cerita tentang KKN di Desa Penari yang trending di Twitter. Tempatnya apakah itu? Tempatnya yaitu Rowo Bayu. Nah, mungkin aku bisa dibilang lambat banget untuk membahas salah satu tempat ini, tapi ya sudahlah karena aku pengen membahasnya. Nah, sempet kan geger itu di sosial media tentang peristiwa yang trending di Twitter, yaitu tentang tempat di mana terjadinya KKN Desa Penari ini. Dan memang tempatnya pada saat itu kan disamarkan. Ternyata untuk warga plus 62 ini pintar banget menebak-nebak dan bahkan tebakannya sangat benar. Itu katanya si konon berada di area Rowo Bayu, tepatnya di Banyuwangi. Nah, aku akan membahas hal-hal yang di luar nalar kita yang memang sangat kental dengan mistis dan misterinya itu. Karena kalau misalnya sudah memasuki area-area Banyuwangi ini, banyak banget tempat-tempat wisata yang memang dijadikan salah satu tempat wisatawan sejarah, horor, ataupun paranormal experience seperti itu. Oke, langsung aja ke ceritanya. Nah, kendati banyaknya warganet plus 62 yang mengira tempat di KKN Desa Penari itu adalah di Rowo Bayu, Banyuwangi, sekarang aku akan membahas sejarah terkait dengan hal-hal yang berada di luar nalar mengenai Rowo Bayu, Banyuwangi ini. Yang pertama, Rowo Bayu ini merupakan tempat pertabaan Prabu Tawang Alun, yang merupakan tempat Prabu Tawang Alun ini memang melakukan pertapaan. Dan sebelum menjadi lokasi pertapaan, Rowo Bayu ini ternyata merupakan hutan yang sangat-sangat lebat dan angker, dan banyak banget menyimpan kisah-kisah mistis. Nah, karena sangat angker, akhirnya tak ada satupun yang berani masuk ke dalam hutan tersebut. Akhirnya Prabu Tawang Alun pun menemukan tempat tersebut. Ceritanya itu pada saat kerajaan Banyuwangi itu dipimpin oleh ayah dari Prabu Tawang Alun ini, akhirnya ayahnya ini menunjuk Prabu Tawang Alun untuk memimpin kerajaan tersebut. Nah, karena dia ditunjuk itu merupakan anak tertua, ternyata adiknya si Prabu ini iri hati, dan akhirnya Prabu Tawang Alun ini mengalah demi kebaikan, dan mengalahnya ini memang mengasingkan diri ke dalam hutan tersebut untuk kebaikan adiknya. Kenapa Prabu Tawang Alun ini ingin mengasingkan diri ke hutan dan membiarkan adiknya ini mengambil alih tahta tersebut? Karena ternyata pada saat itu Prabu Tawang Alun ini mendapatkan bisikan oleh Sang Hyang Widi, di mana dia dibisikkan untuk berjalan ke arah hutan, di mana pada saat ia berjalan ke arah hutan itu dia menemukan harimau putih yang membimbingnya sampai ke dalam hutan, dan di sana Prabu Tawang Alun ini mendirikan kerajaan sendiri dan melakukan pertapaan di sana. Yang kedua, ada sosok
Prabu Tawang Alun. Nah, ayah dari Prabu Tawang Alun ini memang tak salah untuk memilih ia menjadi raja karena ia memang layak mendapatkan tahta tersebut. Namun demi menjaga hubungan baiknya dengan adiknya, ia pun akhirnya menolak tahta tersebut. Nah, sosok dari Prabu Tawang Alun ini dikenal dengan sosok yang sangat sabar, bahkan dia itu terkenal dengan tampan dan memang layak menjadi seorang pemimpin pada masa itu. Cuman karena memang demi kebaikan hubungan dengan adiknya, ia terpaksa mengalah mengasingkan diri ke hutan dan membangun kerajaan di sana. Dan Prabu Tawang Alun ini ukuran badannya itu konon katanya 5 kali lebih besar dari ukuran manusia biasa. Yang ketiga, arti dari nama Prabu Tawang Alun. Nah, nama dari Prabu Tawang Alun ini memiliki arti yang sangat mendalam. Prabu Tawang Alun ini berasal dari kata tawang yang berarti cahaya dan alun berarti pelan. Jadi, makna dari nama Prabu Tawang Alun ini adalah ketika kita menuju cahaya, maka harus ditempuh dengan jalan pelan-pelan. Jadi, untuk mencapai sesuatu itu kita membutuhkan proses yang tidak instan. Nah guys, bagus banget kan namanya. Jadi buat kalian mungkin yang berada di area Banyuwangi ataupun dekat-dekat dengan Rowo Bayu ini pasti udah tidak asing lagi ketika mendengar nama Prabu Tawang Alun yang dikaitkan dengan Rowo Bayu yang merupakan dulunya kerajaan yang didirikan oleh Prabu Tawang Alun ketika ia melakukan pertapaan saat mengasingkan diri. Yang keempat ada penjaga Rowo Bayu. Nah, jauh sebelum Prabu Tawang Alun mendiami Rowo Bayu, lokasi ini sudah ditempati oleh sosok makhluk ternyata yang bernama Ki Jalu. Dan bisa dibilang Ki Jalu ini adalah sosok makhluk yang terkuat di Rowo Bayu yang menjaga daerah tersebut. Ternyata sampai sekarang pun tidak ada yang bisa melihat gimana sosok dari Ki Jalu tersebut. Dan buat kalian yang mungkin pernah datang ke sana dan tidak sengaja melihat sosok dari Ki Jalu ini, mungkin kalian dibilang tidak akan kuat atau bisa pingsan karena mungkin kesaktiannya itu bisa membuat kita agak sedikit drop melihatnya karena mungkin kekuatannya yang sangat besar. Yang kelima, penunggu mata air Kaputren. Nah, kurang lebih dari 3 mata air yang ada di Rowo Bayu. Salah satu terdekat itu yang dari pintu masuk itu adalah mata air Kaputren. Dan bukan sembarang mata air. Mata air Kaputren ini dijaga oleh sosok selir perempuan yang konon siapa saja yang bisa membasuh wajah di mata air ini, maka aura dan kecantikannya akan terpancar sehingga wajah cantik kita ini lebih menarik. Selain ditunggu oleh selir, ternyata mata air ini bisa mengalirkan air dari gunung dan bahkan kita tidak tahu sumbernya dari mana, konon sih dari gunung. Bahkan ketika kemarau datang pun airnya ini tidak pernah surut dan bahkan mungkin airnya sangat sejuk. Nah, buat kalian yang masih percaya dengan kalau kita pergi ke pegunungan itu airnya masih bisa dimakan loh, seger banget, itu aku masih percaya sampai sekarang. Karena waktu ini aku datang ke salah satu pengelukatan itu airnya sumpah seger banget, rembesannya besar dan itu aku juga gak tahu itu rembesannya datang dari mana karena diapit dengan tebing-tebing yang sangat tinggi tapi airnya deres banget. Itu sumpah bagus banget kalau misalnya kalian mau mengunjungi tempat-tempat gunung ataupun seputaran gunung, itu bagus banget buat refreshing otak kalian. Nah guys, itulah tadi sedikit sejarah dan beberapa hal-hal mistis yang terjadi di Rowo Bayu. Dan sebelumnya itu kalau misalnya kalian ingin ke sana, mungkin lebih baik kalian berniatan baik dulu karena kan kita tidak tahu penemunya gimana di sana. Mungkin ada yang jahil dan mungkin ada yang nggak suka dengan kalian datang ke sana karena berniatan buruk. Setiap aku membuat video yang memang ada tempat-tempat bersejarah dan memang dikaitkan dengan hal-hal mistis, itu pasti akan aku selalu ingatkan untuk kalian berkunjung dengan niatan yang baik. Kalaupun misalnya kalian datang ke sana dengan niatan yang buruk, misalnya aku mau rezeki nih, aku mau melakukan ritual atau apalah, menimba ilmu gaib atau apalah, itu aku yakini sih kalian gak bakalan bisa apa-apa ataupun gak akan dapat apa-apa. Karena sampai sekarang pun gak di Banyuwangi, gak di Bali pun sama. Karena kalau kita niatannya baik, yang dapat itu pasti bakalan baik. Kalau kita berdoa dengan tulus, ikhlas, semuanya itu akan berjalan dengan baik. Oke guys, sekian dulu sejarah dan beberapa hal-hal yang mungkin itu bisa dianggap di luar nalar kita yang mungkin kalian belum ketahui gimana asal-usul dari Rowo Bayu sebelumnya menjadi tempat yang sangat viral yang diceritakan di KKN Desa Penari. Dan buat kalian terima kasih banyak karena sudah menonton video aku. Jangan lupa untuk kalian like, comment, share, and subscribe channel aku. Dan jangan lupa nonton sampai habis, jangan di skip-skip. Oke, sampai ketemu lagi di next video lainnya. Bye-bye.